Febri Demon Purba, dipanggilnya Jackie, jangan tanya kenapa, kayak kitab suci saja ya, diterima saja, jangan dipertanyakan. Dosen di Unpad, saat ini dulunya seringkali jadi Simatupang, siang malam tunggu panggilan, samalah kalau teman-teman juga kan begitu ya, gitu. Kalau saya sih biasanya waktunya digunakan banyak untuk menjadi trainer atau yang lainnya, tapi kali ini mulai Januari sudah menjadi wakil dekan, jadi tinggal siang malam tunggu panggilan rapat jadinya, jadi pagi siang sore rapat sampai muak. Nah, sesi-sesi seperti ini itu memang sesi yang menyenangkan karena saya bisa ketemu dengan orang-orang di luar Fakultas Psikologi, di luar Universitas Padjadjaran, dan nggak bicaranya tentang kurikulum. Sumpah muak dari Senin sampai Jumat, Sabtu dan Minggu gitu. Itu bicaranya soal kurikulum kampus Merdeka kalau teman-teman pernah baca itu dari Mas Menteri gitu ya. Wah, gitu. Jadi kebetulan bicaranya soal kecemasan. Jadi kecemasan ini lulusan saya yang tadi disampaikan Sabrina itu yang berperan. Kan tadi saya dari Magister Psikologi Profesi khususnya klinis dewasa. Ya, saya ini psikolog klinis dewasa murtad. Jadi begitu kuliah S3, lalu kemudian saya nggak lagi praktek, saya murni menjadi researcher. Semenjak di Belanda, hanya beberapa orang yang berhasil membujuk saya untuk memberikan konseling kepadanya. Termasuk salah satunya yang hadir di sini. Dan karena memang memberikan konseling itu adalah sesuatu yang effortnya besar banget kalau menurut saya gitu. Oke, nah jadi topiknya kali ini adalah tentang kecemasan, dan sebagai yang nature-nya adalah dosen, kalau dosen itu kalau nggak pakai presentasi rasanya ada yang kurang gitu. Sama kayak konsultan kalau nggak ngirim invoice ada yang kurang kan. Nah jadi Sabrina tenang, nanti invoice-nya juga akan saya kirim kok setelah ini. Saya akan mulai sedikit ini, nggak panjang-panjang, akan beberapa saya skip, tetapi nanti kita akan lebih banyak kesempatan untuk diskusinya. Sebentar ya, ada screen, lalu kemudian ini buat beberapa. Tadi saya khawatir ya, Sabrina, bahwa pesertanya adalah murni 100% yang kemarin, gitu. Kan jadi nggak enak ya kalau mengulang banyak topik gitu. Jadi kenapa kemarin topiknya adalah kecemasan, karena sebenarnya topik ini slide-nya saya hanya potong-potong dari slide yang saya sampaikan, makanya masih pakai lambang Unpad, tinggal di-crop aja itu si Daya Karsa di atasnya. Ini slide yang saya sampaikan 2 minggu lalu, di hari Sabtu 2 minggu lalu ke mahasiswa dan dosen dan tenaga administrasi di Unpad yang sedang menjalani isolasi mandiri. Jadi mereka yang positif waktu itu dia dibantu oleh Unpad. Jadi pasti cemas. Gitu. Dan seperti tadi sempat saya sampaikan, kalau kita nggak cemas berarti ada yang salah gitu. Karena di sekeliling kita itu mencemaskan. Percaya atau tidak percaya sama COVID, sudah divaksin atau tidak divaksin, pasti kita cemas. Gitu. Karena mendengar buka WhatsApp grup yang satu alumni SMP, pasti ada yang masuknya innalillahi pertamanya. Yang SMA ada juga yang innalillahi. Yang S1 ada juga yang begitu. WhatsApp grup kantor ada juga yang begitu. Jadi kecemasan dan sekarang it hits really close to home gitu. Kan katanya gitu ya. Jadi kalau dulunya kayaknya masih jauh di sana gitu. Sekarang tuh teman-teman di fakultas, teman-teman di kantor, saudara, sepupu gitu. Itu yang kemudian mengalaminya dan harus berpulang duluan ke yang kuasa. Nah, itu yang membuat kita menjadi cemas, tapi cemas itu sendiri banyak orang yang berupaya untuk mungkin agak keliru dengan menyangkalnya gitu. Makanya judulnya saya tuliskan, kecemasan itu nggak boleh disangkal, tetapi ditangkal. Ditangkal itu dalam artian harus diproses sedemikian rupa. Karena kecemasan itu sesuatu yang memang adalah mekanisme pertahanan diri. Dari kita secara psikologis, apalagi clinical psychology, kecemasan itu sesuatu yang dialami oleh semua manusia. Kalau nggak cemas berarti gangguan kepribadian ya, gitu. Psikopat itu yang nggak cemas, bukan psikologi Unpad kalau itu saya, tapi psikopatik itu salah satunya adalah dia kehilangan kemampuan untuk cemas gitu, dia nggak khawatir apapun gitu dia, atau mereka yang memang sudah kalau saya bilang udah baal dengan dunia ini karena pengalaman cintanya yang mengerikan gitu misalnya, itu bukan yang nggak cemas lagi gitu, tapi itu udah gangguan kalau yang nggak punya kecemasan. Jadi kalau teman-teman masih ngerasa cemas, khawatir, stres, apapun bahasanya itu, yakinlah bahwa teman-teman masih manusia gitu ya, dan wajar.
Justru kalau ada yang bilang tadi, saya nggak ngerasa apa-apa, biasa aja gitu. Either ditekan begitu dalamnya, karena tuntutan dari lingkungan atau dirinya sendiri, atau ada yang salah dengan kepribadiannya. Gitu. Mudah-mudahan enggak ada yang di antara teman-teman. Ini saya share beberapa temuan dari riset, cuman ada 2 ya, kurang lebih, dan ini sudah dipublish, tapi ini di agak-agak awal. Selama ibu-ibu yang anaknya itu school from home, seberapa besar kecemasan, stres, dan depresi mereka. Jadi kalau dilihat di sini, yang paling tinggi itu stres, tapi itu pun dari skala 0 sampai 3, 0 tidak stres sampai 3 itu skor paling tinggi, sebenarnya masih di 0,83. Jadi pada waktu ini di bulan April, kalau nggak salah, April 2020, April atau Mei 2020, sebelum Lebaran tahun 2020. Jadi stres ini pada dasarnya nggak terlalu tinggi gitu. Cemasnya juga hanya 0,5 ya gitu dibanding 3, ini kan cuma sekitar berapa sih, sekitar 20-30% gitu. Lalu kemudian ini juga depresi juga rendah. Jadi pada dasarnya pada saat itu ibu-ibu ini yang punya anak yang school from home memang mengalami stres meskipun itu tidak menjadi sesuatu yang mengganggu. Nah, studi lain yang saya lakukan adalah ini, saya bertanya kepada mahasiswa, ini level S1, S2, S3 ya, gitu. Apa yang mereka alami, dan ini kalau nggak salah itu di sebelum akhir tahun 2020. Yang sekarang sedang berupaya untuk kami publikasikan. Jadi apa yang terjadi? Mudah merasa lelah secara physically, itu yang terjadi. Sering sakit kepala, itu juga yang sering terjadi. Ya, nafsu makan menurun, atau mungkin buat sebagian orang kalau ada nafsu makan meningkat, mungkin makin puncak. Lalu merasa cemas, tegang, atau khawatir, ini ada 80% orang yang mengalami ini. Dan kehilangan minat untuk melakukan berbagai macam hal, itu 60% orang. Ada yang memiliki pemikiran untuk mengakhiri hidup, gitu ya, kurang dari 20%, merasa nggak bisa melakukan hal yang bermanfaat, dan sebagainya. Jadi ketika kita berada dalam situasi, orang bilang dalam situasi pandemi ini tuh orang sudah adapt dengan itu secara psikologis ya. Kalau keadaannya, adaptasinya itu hanya sekedar sekarang kita jadi work from home gitu. Tampaknya semua orang juga sudah adapt dengan work from home. Di awal-awal pandemi itu menjadi sumber kecemasan. Sekarang itu tidak menjadi sumber kecemasan, bahkan orang udah pengen balik ke, saya sih kalau bisa nggak work from office ya gitu. Tapi kan yang nggak bisa sebagai universitas. Nah, yang sekarang terjadi adalah kita nggak tahu lagi apa ya, mungkin sumber kecemasan adalah kita nggak tahu ini kapan berakhir, kapan kita bisa kembali lagi. Lalu kemudian yang terjadi juga adalah sekarang itu beberapa waktu belakangan ini di mana kasus di kita sekarang berapa, 57.000 kemarin active cases dengan tes yang cuma segitu. Kebayang kalau tes kita luar biasa, ya udah pasti itu akan 4, 5 bahkan sampai 10 kali lipat. Saya tanya ke teman yang di Belanda, udah 60% di vaksin pertama, 40% di vaksin kedua. 2 minggu lalu kasus aktifnya cuma 500 per hari. Minggu ini kasus aktifnya 10.000 per hari. Jadi naiknya 20 kali lipat. Kenapa? Nah ini. Karena barnya dibuka tuh. Karena barnya dibuka. Barnya dibuka. Terus kemudian, kenapa barnya dibuka? Ya karena udah cuma 500 ya gitu. Terus kemudian apa yang terjadi? Orang boleh masuk bar ketika dia udah menunjukkan sertifikat vaksin. Ya, yang sertifikat vaksinnya pagi ini, terus kemudian dia langsung ke bar. Ya emang vaksinnya itu langsung hebat gitu kan, enggak. Kemudian yang kedua adalah menunjukkan PCR negatif itu misalnya. Itu kan bisa diedit ya, pakai PDF gitu misalnya. Nah, jadi itu 90% yang positif itu adalah kaula muda. Kalau di kita, kalau dulu di tahun lalu mereka yang kenapa itu adalah yang orang tua kan. Sekarang yang muda 20 tahun, 30 tahun itu terus kemudian terkena, which is kita. Gitu. Itu yang mungkin membuat kita menjadi khawatir juga. Nah, ada beberapa tips. Kalau nggak salah saya pernah menunjukkan ini di pertemuan kita yang terakhir, tapi sekarang agak berbeda. Maksud saya gini, tips untuk mengatasi kecemasan. Dalam psikologi, cemas dan takut itu dibedakan. Ini yang orang psikologi pasti tahu nih, pelajaran dulu psikologi umumnya gitu ya. Apa bedanya cemas dengan takut? Kalau takut itu rasional itu penyebabnya. Jadi takut itu adalah kalau ada harimau di depan kita, itu namanya bukan cemas tapi takut.
gitu ya. Kalau ada orang yang bawa-bawa pisau di depan kita, terus nunjuk-nunjuk kita dan manggil-manggil nama kita, gitu, itu takut. Jadi kalau di jalan raya mobilnya terus kemudian kita mau menyeberang, itu takut. Gitu. Kalau melihat tanggal masih lama gajian tapi lihat rekening bank tinggal segitu, itu takut. Gitu. Karena konkret, gitu ya. Cemas adalah sesuatu yang sangat subjektif, yang seringkali penyebabnya adalah tidak terlihat, yang kita sulit sekali kadang-kadang mengidentifikasi apa ya sebabnya ya. Nah, makanya cemas itu lebih sulit ditangani dibandingkan takut. Gitu. Tapi cemas itu ada, takut itu ada, stres itu ada. Efek tubuhnya sama aja. Karena itu, tips pertama saya adalah kenali apa yang terjadi pada diri kita masing-masing kalau kita dalam keadaan. Jadi gini, kita nggak bisa bilang, oh aku sekarang 70% cemas, 30% takut. Nggak bisa. Itu mau udah mix, kita juga manusia kan. Gitu. Jadi kenali, kalau saya udah dalam keadaan yang manapun yang ini, gitu ya, dan selama ini adalah itu yang terjadi pada kita, kalau kita tahu, kalau saya lagi dalam keadaan khawatir, dalam keadaan terlalu banyak yang harus ini, dalam keadaan takut, dalam keadaan cemas, dalam keadaan pokoknya terbeban, A, B, dan C ini yang terjadi pada saya. Karena kalau kita tidak bisa mengenali tanda bahaya ini, bagaimana cara, kalau saya tidak bisa mengatakan bahwa dan mengakui kalau, hey, I'm in an anxious state, gitu misalnya. Hey, saya dalam keadaan yang nggak benar kali ini. Gitu. Gimana cara kita mau menangani ataupun menangkal itu. Gitu. Jadi yang pertama kenali dulu. Coba di hari Minggu atau di hari Sabtu, lalu kemudian duduk, terus kemudian coba tanya pada diri kita sendiri gitu ya, hari ini tuh aku itu gimana ya? Gitu. Seminggu ini aku tuh gimana ya? Keadaan tubuhnya, emosinya, terus kemudian ini apa? Pikirannya, perilakunya. Gitu. Adakah tanda-tanda bahaya ini? Gitu. Yang kedua adalah setelah itu lakukan identifikasi apa yang kita alami beberapa waktu belakangan ini. Ingat, ini juga saya sudah sampaikan yang kemarin ya, bahwa seseorang itu kalau kita mau mengidentifikasi, kalau kita mau menangani, oh aku dalam keadaan bahaya, gitu ya, aku sesuatu terjadi padaku dan aku nggak optimal saat ini, gitu ya. Kenali apa saja stresornya, apa saja yang membuat saya. Nah itu tadi bisa cemas, bisa cemas, bisa takut. Apa yang bikin aku menjadi terganggu? Stresor itu bisa jadi tuntutan pekerjaan yang tinggi, itu berarti bisa diidentifikasi, gitu ya. Takut keluar, takut tertular, tapi nggak tahu di mana tertularnya, itu kan juga apa namanya itu bisa menjadi kecemasan ya. Gitu. Sumber kecemasan menurut saya karena kita nggak bisa mengidentifikasi. Atau banyak berita duka atau apapun, tapi identifikasi apa yang di luar kita atau bahkan apa yang di dalam kita. Karena setiap kali kita mengubur, aduh, ketika mau keluar tuh aku nanti akan kena, aduh nanti aku akan positif, aduh nanti aku pasti nggak perform dengan baik, aduh nanti atasanku akan menganggap aku ini kalau aku bilang aku lelah misalnya. Nah itu stresor yang datangnya dari dalam diri. Tapi identifikasi dulu, seminggu ke belakang aja. Kalau susah 2 hari. Gitu. Tapi itu latihan. Jadi menuliskan jika perlu jangan disimpan di kepala, dituliskan di tabletnya kayak, di laptopnya kayak, di buku hariannya kayak gitu, di papan tulis yang ada di rumahnya kayak gitu. Apapun, tapi kita karena kalau semua ada di kepala, ketika kita mengidentifikasikan sesuatu, itu tuh hanya ruwet di sini, lebih baik dituangkan keluar. Identifikasi apa yang ada di luar diri maupun di dalam diri yang membuat saya terbeban tadi. Gitu ya. Berikutnya, identifikasi terkait dengan yang semua tadi, apa sih yang saya punya? Gitu. Oh iya, beban pekerjaan saya, misalnya saya dituntut sama Mas Septian nih besok 2 hari lagi harus sudah selesai gitu. Tapi iya ya, sebenarnya saya besok itu masih ada waktu yang kosong. Lalu kemudian saya sebenarnya punya ini, ada rekan kerja yang itu. Jadi kita mengidentifikasi, menimbang, gitu ya. Ini adalah stresor kita, ini adalah kemampuan kita. Ketika itu dikeluarkan di dalam, kita keluarkan keluar di bentuk tulisan, di apalah catatan dan sebagainya, itu memaksa diri kita menggunakan kemampuan berpikir rasional kita. Kalau disimpan terus di dalam, yang main nanti emosi. Akibatnya apa? Makin terganggulah kita. Itu tips yang kedua. Yang pertama tadi kenali tanda bahaya, yang kedua adalah identifikasi.
Gitu. Yang ketiga adalah, saya ingat sekali waktu itu saya punya, waktu pengambilan disertasi saya, saya membuat mug gelas gitu yang tulisannya adalah kesehatan tubuh itu menjadi landasan untuk kesehatan segalanya termasuk kesehatan mental. Mau tidak mau teman-teman makanlah makanan yang sehat gitu ya. Olahragalah, ini yang paling sering terjadi. Kurang olahraga, ini saya lagi ngomong ke diri saya sendiri sih sebenarnya, karena saya lihat muka saya ya gitu di Zoom ini. Saya paling jarang olahraga jadinya. Terus kemudian kurang tidur. Kalau kita nggak sehat, cemas itu akan makin mengganggu kita. Kekhawatiran kita akan makin mengganggu kita. Karena bahan bakarnya itu memang dari kesehatan tubuh kita. Landasannya itu. Pikiran. Saya lupa. Oke. Pikiran kita adalah di sini kita bicara soal mindset. Gitu ya. Ini sesuatu yang lebih sulit untuk diubah. Jadi ini bukan sesuatu yang orang bilang kan pikir yang positif. Pikir yang positif itu bukan berarti meniadakan yang negatif. Oh, COVID mah nggak ada, bohong. Itu bukan pikiran yang positif. Gitu. Atau kalau sekarang bacanya kan toxic positivity katanya ya, nggak kayak gitu. Tapi real situasi ini memang tadi stresornya ada ini. Gitu. Tapi mindset kita itu akan berubah. Oke, bahwa di tengah-tengah ini apa yang aku bisa lakukan, apa yang aku masih bisa miliki, apa yang aku bisa bantu untuk orang lain. Ada satu yang saya bisa sarankan yang namanya kalau kita berada dalam keadaan yang tidak menyenangkan, pikiran negatif yang biasanya muncul pertama. Itu namanya automatic thoughts. Jadi pikiran negatif. Pikiran yang langsung keluar. Begitu ngelihat mukanya Septian terus kemudian, aduh, pasti gue ditagih tugas. Aduh, pasti gue ditagih tugas. Misalnya gitu ya. Atau lihat berita, aduh, habis ini giliran gue. Atau apapun itu gitu. Aduh, pasti gue nggak bisa. Aduh. Mulainya biasanya dengan aduh. Nah, ketika itu muncul, yang paling saya sarankan untuk dilakukan pertama adalah namanya thought stopping. Jadi katakan stop, saya nggak mau mikir itu. Stop, gitu. Stop berpikir itu. Stop berpikir itu. Gunanya apa? Supaya kita tidak dibombardir dengan itu, lalu kita memberikan kesempatan bagi kita untuk melakukan yang tadi, mengidentifikasi itu apa. Karena kalau lihat muka seseorang atau lihat sesuatu, lalu kemudian, aduh pasti gue nggak bisa deh. Begitu itu terjadi, kita dikuasai oleh emosi, kita dikuasai kecemasan atau ketakutan, kemudian motivasi kita adalah untuk melarikan diri, dan kemudian kita berlari meninggalkan itu. Jadi kita katakan, stop dulu, aku nggak mau ini. Oke. Tarik nafas dulu, tahan, terus kemudian keluarkan, lalu kemudian kita akan merasa, begitu kita merasa lebih tenang, baru kemudian kita tadi identifikasi, apa sih, kalau lihat muka itu, muka Septian tadi itu, oke, dia mau mintanya apa sih, apa yang bisa gue lakukan sekarang, dan sebagainya. Jadi di situ rasional kita yang bicara. Saya nunjuk-nunjuk ini karena di sinilah, bukan karena nunjuk memang udah nggak ada lagi, ada pasrah itu mah, tapi ini tuh pusat berpikir rasional dan jangka panjang kita, jadi adanya di sini. Karena kalau emosi itu adanya di belakang sini, di amigdala. Gitu. Yang terakhir, kayaknya nih pesan terakhir, ada yang namanya bersyukur, berharap, berdoa. Gitu. Jadi bukan berarti, tadi saya bilang ya, meniadakan yang negatif, tapi memang saat ini saya nggak bisa kemana-mana. Tapi apa yang itu memang faktanya, tapi apa yang saya bisa tetap syukuri yang saya lakukan, yang saya masih punya saat ini. Lalu saya juga bisa berharap apa untuk ke depannya. Dan yang terakhir berdoa. Gitu ya. Ya kalau teman-teman ada yang non-believer, memang enggak, silahkan apapun itu gitu. Tapi minimal bersyukur dan berharap. Jadi itu yang biasanya bisa membantu kita. Being grateful itu sangat membantu kita agar kalau memang ini yang sekarang terjadi, apa yang bisa kita lakukan? Saya bisa memulai dengan menenangkan diri sendiri, melihat bahwa, hey, at least I'm still alive, at least I still being able to be together with my family, at least I still can, berbincang dengan teman-teman di Dayakarsa. Setidaknya saya masih bisa nonton Loki gitu, meskipun akhirnya agak-agak mengesalkan gitu ya. Apapun lah gitu. Yang hal-hal seperti itu, kemudian oke, marilah kita berdoa agar itu kemudian masih bisa saya lakukan lagi. Dengan grateful ini itu jadi bekal bagi kita untuk bisa kembali lebih tenang dan melakukan apa yang tadi tips-tips sebelumnya.
Itu mungkin oh ini mah panjang, Cina. Ya ini mah yang panjang. Itu nanti kalau ada yang bertanya ya, Sabrina ya, pengantarnya itu dulu dari saya. Terima kasih. Oh ya, sorry. Terima kasih. Ya, kamu catat lah ya. Dari Mas dan Mbak, apa ada yang mau bertanya terlebih dahulu? Oke, sepertinya belum. Begitu dari saya dulu aja kali ya, Bang. Saya mau tanya, Bang. Jadi sebenarnya kalau kecemasan kan kata Bang Diki memang sangat normal untuk dialami gitu ya. Kalau dari saya sendiri, jujur iya. Tapi yang saya lebih concern saat ini adalah bagaimana mengatasi kecemasan kalau dialami oleh orang terdekat gitu. Karena kalau di rumah justru keluarga saya memang lebih cemas dibandingkan saya gitu, Bang. Thank you, Bang Diki. Apa? Ini yang juga banyak pertanyaan kemarin sih waktu saya ingat waktu saya memberikan di yang sesi buat isoman itu, jawab pertanyaannya adalah saya sih sebenarnya katanya gini, gimana caranya membantu orang-orang terdekat kita yang lagi isoman? Sayanya sih enggak katanya gitu ya, tapi saya juga khawatir sama keadaan kesehatan mereka gitu. Ini kan jadi apakah gimana ya? Saya juga cemas membantu orang yang cemas, jangan-jangan nanti apa orang buta memandu orang buta katanya gitu ya. Pertama, kalau kita masih bisa berpikir untuk membantu orang lain mengatasi kecemasannya, yakinlah kita masih lebih bahagia dibanding dia. Itu dulu. Jadi, makanya saya bilang tadi, kenali diri kita. Kalau kita sendiri udah jalan aja lagi, kita udah di tempat tidur, kemudian gue nggak kuat lagi, gitu. Lelah banget, terus kemudian lelah fisiologis, lelah psikologis, terus kemudian ada orang yang bilang, aduh, aku kesel, aku bosan di rumah karena aku nggak bisa jalan-jalan, gitu ya. Itu berarti kita nggak bahagia dibanding dia karena dia keselnya nggak bisa jalan-jalan, gue udah nggak bisa punya apa-apa lagi gitu. Tapi kalau kita masih bisa mengidentifikasi diri, oke, orang-orang di rumah ini cemas, dia misalnya ayah saya cemas, apakah kalau ayah saya itu mau keluar nanti apa namanya tertular nggak ya? Teman-temannya gimana ya? Pekerjaannya gimana ya? Dan sebagainya. Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, Sabrina tadi, buat diri kita lebih tenang terlebih dahulu. Kita pasti juga cemas. Dan kita cemas kalau orang lain juga cemas. Orang-orang terkasih kita ya. Karena emosi itu menular. Jadi kita buat tenang. Karena secara psikologis, kalau kita tenang, orang-orang di sekeliling kita mudah-mudahan juga menjadi lebih tenang. Gimana cara tenang tadi? Ada bersyukur, ada apapun yang bisa kita lakukan. Menarik nafas, olahraga, makan yang enak, dan sebagainya. Kita tenangkan diri kita sendiri. Lalu kemudian yang kedua adalah bantu mereka untuk mengidentifikasi apa sih yang mereka khawatirkan atau buat mereka cemas. Gitu. Ajak ngobrol. Kenapa profesi kami ini sebenarnya modalnya kan kalau kata orang yang nggak belajar di psikologi ya gitu, ini ngapain sih modalnya cuma dengerin lalu kemudian ngomong gitu, terus kasih nasihat-nasihat. Ya karena memang apapun yang kami tanyakan, apapun yang psikolog itu tanyakan, komentar dan sebagainya, itu untuk mengidentifikasi yang tadi. Apa yang ada di dalam ini, dikeluarkan, ditaruh di atas meja, lalu kemudian diaturin satu-satu. Nah, itu yang bisa dilakukan, Sab. Jadi, ajak ngobrol, tapi jangan, baiklah Bapak, kita mulai sesi kali ini. Terus kemudian, apa yang Bapak pikir? Boleh ceritakan secara kronologis? Gitu. Itu kalau saya praktek mungkin akan begitu. Tapi kalau mau Bapak sendiri, langsung di-tag ya sama dia kan. Gitu. Apaan sih lu? Gitu, katanya. Jadi, gitu. Apa namanya? Kenapa sih? Gitu. Apa kenapa? Gitu. Atau adik kenapa? Atau sayang kenapa? Cie. Gitu. Apa gitu? Apa yang dipikirkan? Keywordnya ini. Apa yang dipikirkan? Apa yang dirasakan, gitu. Apa yang dilakukan, dan efeknya apa gitu. Itu tuh biasanya itu apa sih yang dipikirin gitu. Nggak tahu nih apa ya. Mungkin dia nggak bisa mulai dari apa yang dirasakan aja dulu gitu. Ya nih apa ya, cemas gitu. Nah, gitu. Kapan cemasnya itu? Gitu. Apakah cemasnya ketika tidur juga cemas? Iya, jadi sulit tidur gini. Apakah jadi diajak mereka untuk mengidentifikasi apa yang mereka alami. Itu aja dulu. Biasanya ketika udah dikeluarkan, iya ya benar ya. Sebenarnya ini semua karena saya salah bergabung WhatsApp grup. Gitu.
Ada juga loh orang yang cemas karena salah bergabung WhatsApp grup, terlalu banyak kabar-kabar nggak jelas. Jadi ketika kita sudah berhasil mengidentifikasi, baru kemudian kita membantu mereka untuk belum tentu bisa menyelesaikan itu, tapi setidaknya dia udah rilis, lalu kemudian pelan-pelan pilih yang paling ringan, paling mudah, paling visible untuk ditangani, kemudian berjalanlah dari situ. Semua ketakutan dia adalah begitu saya keluar dari pintu pagar itu kuman semua, virus semua dan sebagainya. Oke, kalau gitu apa yang membuat khawatir kita? Ya kan misalnya papa kan tetap harus jalan pagi. Oke, gitu ya. Jalan pagi itu penting untuk kesehatan, tapi takut gitu. Gimana ya? Apa yang bisa kita lakukan ya? Apakah mungkin bisa nggak ya? Salah satu alternatifnya adalah jalannya mungkin di rumah, naik tangga atau turun tangga. Jadi carilah sesuatu yang kecil dulu. Karena pengalaman berhasil yang pertama itu akan melanjut dengan pengalaman berhasil yang kedua, ketiga, dan selanjutnya. Mungkin itu sementara. Oke, thank you Bang. Dari teman-teman yang lain mungkin ada yang mau bertanya lagi ke Bang Jeki. Atau udah kita akhiri gitu, lumayan juga ya? Pasti banyak tapi malu-malu kali ya. Ini ada chatnya, apa ini di chat? Oh ya. Aku tadi. Ya asik. Dari Pak Abu mungkin. Aku mau nanya dong, ya sorry. Ini menarik ya soal kecemasan. Mungkin ini lebih ke profesi kali ya. Jadi profesi kita kan ada untuk konsultan itu kan cenderung harus presentasi di depan orang ya. Ini mungkin nggak tergantung ya. Tapi kan ada beberapa orang yang biasanya kalau misalnya mau public speaking atau apa tuh kan mereka punya kecemasan ya, Jeki ya. Nah itu kan which is padahal sebenarnya buat kita nih di dunia consulting atau mungkin ini presentasi kan it's like harus jadi our second nature gitu. Nah, tapi untuk orang-orang yang nggak memiliki itu, mereka cemas untuk bicara di depan publik atau apa gitu, itu bagusnya kayak gimana ya? Oke. Terima kasih Mas Apung. Yang pertama berarti rekrutmennya yang salah ya, gitu. Ya maksudnya udah jelas-jelas mau konsultan, tapi terus kemudian nggak ada ceknya apakah dia punya kecemasan untuk berbicara di depan umum, gitu. Anggaplah bahwa terus kemudian kecemasan itu kalau udah fobia gitu atau udah irasional gitu ya ya mungkin nggak ada cara lain ya gitu selain dibicarakan baik-baik gitu untuk terus kemudian. Tapi gini, Kang, saya sebagai orang Batak tapi lama di Bandung tuh jadi enak manggil orang tuh Kang. Jadi Kang kalau orang Sunda, sumuhun. Kayak kalau seseorang hendak melakukan sesuatu yang important buatnya, dan itu berhadap dalam pekerjaan dan itu punya punya resiko gitu ya, at least moderate gitu. Kecemasan itu gitu, saya nggak tergantung dulu sebenarnya apa yang menjadi tadi stresornya gitu. Karena kalau aku lihat orang tuh kayaknya mereka akan menertawakan aku, mereka akan apa, bisa jadi itu kecemasan karena unreal kan, belum tentu kan orang akan menertawakan dia. Yeah. Tapi regardless dari apapun yang menjadi penyebab dia mengalami keadaan tidak nyaman itu, yang pertama, kalau kita tidak mengalami keadaan nggak nyaman sebelum kita melakukan sesuatu yang penting, justru itu nggak bagus. Jadi sebenarnya antisipasi kita bahwa kita mungkin gagal, saya garis bawahi, kita mungkin gagal, itu membuat kita mempersiapkan lebih baik. Kalau kita menganggap bahwa apapun yang kulakukan, gue cuma tarik napas 3 kali aja, semua orang akan beli dagangan gue, gitu. Dia nggak akan mempersiapkan apapun. Itu yang bahayanya kalau sebagai konsultan, jadinya presentasi itu, atau selling itu, atau apapun namanya itu jadi business as usual. Iya kan? Jadi kayak, ini slide gue, slide-nya charming. Gitu. Pokoknya kalau gue pakai slide ini, laku pasti semuanya. Nggak akan ada upaya pengembangan diri, nggak akan ada upaya apa. Jadi itu pasti harus ada, karena dengan itu kita mempersiapkan. Karena buat beberapa orang itu di atas yang seharusnya. Karena kalau di atas itu biasanya membekukan dan membuat kita menjadi mereka sebutnya kan freezing ya. Kitanya itu jadi kaku dan kemudian jadi performnya betul-betul di bawah dari standar. Nah, apa yang terjadi kalau seseorang berada di dalam keadaan seperti itu? Secara biologis,
tubuh, kalau dia menganggap ini adalah sesuatu yang mengancam nih, mau presentasi ini, gitu. Seharusnya konsultan nggak kayak gitu ya, tapi anggaplah ada yang kayak gitu. Tubuh itu punya 3 alternatif, kan dengar fight or flight ya. Gitu. Jadi either I fight, gitu ya, nggak mungkin juga dia pukul-pukulan sama klien gitu. I flight, itu lebih possible, menunda-nunda waktu untuk presentasi, gitu ya. Atau freezing atau pretend to be dead gitu. Banyak kan ya yang hewan yang terus kemudian daripada dia, nah saya matikan meeting yang satu lagi, sorry. Dari berpura-pura untuk mati supaya si pemangsanya itu terus kemudian tidak menganggap dia mati dan tidak mau makan dia lagi. Ya jadi kayak gitu, Kang, bisa aja itu rada-rada flight sih sebenarnya gitu. Jadi kayak begitu dia di depan terus kemudian dia kayak gitu, atau pingsan atau apa gitu. Jadi itu yang membahayakan performanya nantinya. Nah, itu defense mechanism kita itu, dan itu adalah instinctual gitu ya. Ketika itu terjadi, yang manapun pilihannya, either fight or flight, itu tubuh kita itu akan mempersiapkan kita untuk fight atau untuk flight atau pretend to be dead itu dengan bernafas terlalu cepat. Cepet banget gitu, supaya secara otot dan sebagainya gue siap-siap lari atau gue siap-siap berantem kan, kurang lebih gitu. Nah, itu yang membuat kita terus kemudian kayak lebih terengah-engah, atau ada orang yang kalau mau itu kan bolak-balik jalannya gitu, kayak aduh gitu banget. Nah, gimana caranya mengatasi yang itu supaya kita tenang? Adalah yang pertama mengatur kembali pernafasan kita. Makanya disarankan itu adalah as simple as yaitu bernafas, hitung sampai 5 gitu. Jawabannya pasti nggak akan memuaskan, tapi memang itu cara yang paling mudah untuk dilakukan gitu. Nafas, tahan, ya, jangan kelamaan, gitu. Terus kemudian dikeluarkan lagi. Lalu kemudian biasanya sampai 5 kali kita udah lebih lega, gitu kan ya. Terus kita kemudian mengucapkan positif, apa itu namanya, positif afirmatif, gitu ya, positive affirmation, gitu. Oke. Aku sudah melakukan ini berkali-kali. Aku sudah melakukan ini berkali-kali. Ini sudah aku persiapkan. Ini sudah aku persiapkan. Aku yakin bisa. Aku yakin bisa. Misalnya itu akan lebih baik. Kalau misalnya teman-teman yang Muslim kan biasanya disarankan sebelum melakukan itu, kalau memang sudah waktu dan sebagainya itu kan sholat ya, gitu. Karena sholat itu saya nggak bicara soal sholat nyampe ke Tuhan dan sebagainya, tapi sholat itu kegiatan yang berulang dan ritmik, gitu. Sama sebenarnya mengatur pernafasan, gitu. Ya kan, sholat kan gitu, berapa lama ngomong apa atau mengucap apa dan sebagainya, itu ritmik, itu membuat kita lebih kalem gitu. Plus kalau udah wudhu kan katanya lebih ganteng kan, gitu. Jadi ya lumayan lah gitu kan ya. Atau apa sebenarnya membaca doa, kalau yang Katolik itu doa Bunda Maria gitu, atau apapun sebenarnya. Ada orang yang nyanyi gitu misalnya, apapun, tapi membuat tubuh kita terus kemudian lebih tenang. Nah, ketika kita lebih tenang, baru kemudian kita bisa menghadapi itu. Dan tips yang kedua adalah ketika sudah berada di presentasi itu, memang, dan ini nggak bisa dihindari ya, kita akan mencari respon-respon yang mendukung kita. Ini saya tuh kalau lagi makanya saya nggak menikmati kelas online, karena yang saya lihat tuh hanya kayak gini nih, yang saya lihat hanya nama gitu. Saya nggak tahu yang mana yang ngangguk-ngangguk, yang mana yang sebenarnya lagi tidur, yang mana yang sebenarnya sambil main game, yang mana yang sebenarnya gitu. Disuruh nyalain aja kameranya, Bang. Nggak bercanda, karena masih ada Septian. Kalau Septian kan nggak berani nutup kamera, karena nanti gue marahin. Tapi gitu biasanya. Jadi kita sebaiknya, yang saya tahu itu kalau kita lagi berbicara di depan pada beberapa banyak orang adalah lihat beberapa titik orang-orang yang mukanya itu ramah gitu. Dan ketika mereka mengangguk-ngangguk gitu, terserah sih dia ngangguknya ngantuk atau enggak gitu ya, tapi kalau dia ngangguk-ngangguk itu biasanya membuat kita jadi lebih motivated gitu. Dan orang kemudian mengerti. Kalau kita nggak berani lihat matanya, biasanya sih katanya lihat dinding di belakang mereka. Tapi itu semua nggak bisa dilakukan kalau sebelum masuk ruangan itu atau sebelum masuk Zoom itu kita berada dalam keadaan yang sangat. Jadi tetap kita sendiri yang harus menenangkan diri kita sendiri sebelumnya. Yang ketiga adalah sebelum kita presentasi, kalau kita punya kolega atau rekan yang bersama-sama dengan kita, bukan ke kliennya ya, tapi kolega atau rekan kita,
kita minta dia mengamati kita dan memberikan poin apa yang oke dari bagaimana saya mempresentasikannya, minimal 3, dan apa 2 atau 3 hal yang perlu saya kembangkan untuk selanjutnya. Jadi kalau saya lagi presentasi bersama Mbak Serina gitu ya, misalnya saya presentasi kemudian saya bilang Serina nanti ya sambil sambil ini terus kamu nyanyi pas kamu itu tolong ini ya catat gitu. Catat tapi tolong catatnya itu yang konkret gitu. Jadi bukan Bang Jeki mantap gitu. Jadi kekuatannya apa? Bang Jeki itu mantap. Kedua ceria. Yang ketiga oke gitu, nggak bisa, itu mah nggak membantu saya sama sekali gitu. Jadi apa yang sudah oke itu adalah aku senang tadi lihat yang pertama Bang Jack itu ketika membukanya itu dengan senyum yang lebar misalnya. Saya tahu bahwa itu tuh oke gitu. Apa yang perlu saya perbaiki Sherina? Yang itu mah Bang Jack itu ngomongnya kenceng banget, selalu ngomongnya kenceng. Itu nggak membantu. Gitu. Jadi perilaku konkret saatnya kapan dan saran kita apa. Gitu. Itulah kenapa saya selalu menyarankan sesi umpan balik itu kan yang balik lagi tadi seperti yang saya sampaikan ke Sabrina, pengalaman berhasil itu akan membantu kita meningkatkan kepercayaan diri kita. Mungkin gitu, Kang. Yap, thank you Bang JK, jelas. Ada yang soal feeling 6. 6 tuh lagunya Limp Bizkit. Iya itu tadi di kepala saya lagi menyanyikan lagu itu. Kawan generasinya. Kawan generasi. Saska, ini Saska. Makasih Sas. Kak. Sambil nyari namanya Saska. Saska, silahkan mau nanya sekalian. Mana Saska? Udah ada Sas? Hai Bang, iya mau nanya. Iya nanya itu sih Bang, kayak feeling 6, emotionless, nggak kurang paham sih sebenarnya apa yang terjadi gitu. Apakah sebenarnya ada yang dicemasin atau sebenarnya gimana ngomongnya? Apakah sebenarnya aku cemas atau denial? Jadi yang dirasakan tuh nggak ada apa-apa gitu. Jadi bingung aja sih kayak ini kenapa ya gitu. Oke. Kayaknya Saska terakhir. Saska ikut yang pertama ya? Iya. So aku kayak inget-inget Saska kayaknya waktu itu dibilang memang orangnya dingin gitu atau apa gitu. Bukan ya, salah. Jadi feeling 6 itu tuh bisa banyak gitu. Nah, saya senang kalau jadi orang psikologi, jawaban orang psikologi itu selalu kalau enggak ya tergantung gitu. Nah, saya akan sampaikan kepada Saska jawabannya itu. Ya tergantung, Sas. Gitu. Jadi, tergantung maksudnya gini, feeling 6 itu tuh bisa jadi karena seseorang yang sudah terus-menerus secara kronis berada dalam situasi seperti itu sampai itu tidak lagi mempengaruhi keadaan emosionalnya. Gitu. Jadi kalau kita berada dalam hubungan dengan dengan atasan gitu misalnya kalau di tempat kerja atau rekan kerja yang ngeselin gitu, lama-kelamaan kayak udah kita udah adapt dengan itu gitu. Jadi udah orang lain bilang kok lu bisa sih bertahan dengan dia gitu misalnya, kok lu nggak kesel sih dia kayak gini? Ya memang dia gitu, dia gua udah biasa dan sebagainya. Bisa jadi kayak gitu. Jadi itu adalah bahwa kita sudah adapt dengan situasi itu. Dan manusia adalah mungkin termasuk yang paling kita itu sebagai manusia bisa bertahan karena kita ya adapt. Gitu. Di antara makhluk hidup itu manusia itu yang luar biasa karena kita mampu adapt dalam berbagai macam segala macam situasi itu, gitu ya. Nah, itu juga bisa jadi karena memang pada dasarnya orang ini secara emosional memang tidak mudah terstimulasi. Ada juga yang kayak gitu. Ada orang yang mukanya ada memang muka gitu. Terus kemudian kalau sekelilingnya teh udah teriak-teriak, dia mah cuma senyum sedikit gitu. Yang lain udah nangis-nangis nonton film, saya nggak tahu film apa ya gitu misalnya. Yang lagi enggak itu kemudian dia dia mah biasa aja gitu nontonnya. Karena pada dasarnya orang ini memang secara biologis dan psikologis memang tidak mudah untuk terstimulasi secara emosional. Gitu. Atau bisa jadi seperti yang tadi Saska bilang, bisa jadi itu ditekan. Gitu. Ditekannya bisa secara sadar, kalau dalam bahasa psikologi disebutnya disupres gitu, atau dilakukan secara tidak sadar, namanya direpress. Gitu. Jadi
itu teknikal ya, tapi kurang lebih ditekan oleh kita dalam rangka defense mekanisme pertahanan diri kita, gitu. Sehingga kemudian kita atau individu itu kemudian menjadi seseorang yang baal aja gitu dengan apa yang ada di sekelilingnya, karena mungkin dulu pengalaman masa lalunya dia berada dalam situasi yang chaotic gitu, tapi dia nggak bisa lari dari situ. Satu-satunya defense mekanismenya adalah dengan menekan itu dan tetap menampilkan dirinya sebagai seseorang yang ya seperti tidak terpengaruh oleh apapun. Jadi karena jawabannya tadi adalah tergantung ya Sas gitu. Jadi akhirnya pertama gitu ya, kalau menurut saya, kalau kamu tanya apakah itu something dangerous gitu. Yang pertama tadi identifikasi dulu gitu ya. Kalau dalam situasi yang kan kita punya teman baik, kita punya pasangan, kita punya ingatan tentang diri kita, lalu kemudian kita coba lihat atau mengingat kembali atau bertanya kepada teman kita, kalau menurut kamu gitu, selama berteman dengan aku tuh apakah aku itu memang kayak gini tuh maksudnya ketika ada orang lain lagi up atau lagi down gitu ya, situasi emosionalnya aku itu nggak responsif misalnya, atau hanya situasi-situasi tertentu, atau kita terus kumulasi emosional, terus kemudian lihat apa itu malah unstable. Itu bisa kita lakukan. Yang tadi balik lagi, identifikasi diri kita sendiri supaya kita tahu apakah ini adalah something yang dangerous atau enggak. Yang kedua adalah lihat apakah kita ini sudah menjadi terhambat di dalam performa kita atau kita menghambat performa orang lain. Karena kalau kita ternyata memang saya adalah orang yang pada dasarnya Halo, Bang Jacky-nya kayaknya Mas. Mungkin kameranya di ini dulu kali Bang Jacky supaya lebih. Sep? halo Bang. Tadi Ya. 1 menit terakhir tadi tentang apa? Ya, udah belum? Udah. Ya, sorry. Jadi ya memang sih intinya adalah kalau memang kita sudah berhasil itu ya kalau tidak sampai mengganggu diri kita sendiri atau mengganggu orang lain, you don't have to be worried that much gitu. Mungkin gitu, Sas. Oke, thank you Bang Jacky. Yuk. Ini Septian, Pak. Ya. Ada tips nggak untuk misal tiba-tiba cemas terus sesak napas karena GERD? Kayaknya soalnya kan harus kerja, tetap presentasi dan entertain clients. Nah, ya dicoba dulu, Sep, gitu. Coba itu maksudnya tadi cemasnya itu kenapa? Identifikasi dulu gitu. Oh, ini betul-betul ketika saya harus entertain klien, terus kemudian apa yang bikin kalau itu ternyata lagi betul-betul pas di sebelum itu gitu. Take time untuk menenangkan dirimu gitu. Gitu ke toilet dulu gitu, atau toilet mah bau ya, janganlah ke mana gitu dulu gitu. Atau ini juga biasanya membantu. Bawalah barang-barang yang atau rekaman suara atau gambar atau apapun yang proven membuat kita lebih tenang. Dulu kalau offline, saya itu kalau mau presentasi dimanapun, itu pasti kan kalau training kan biasanya di depan kelas ya. Gitu. Itu tuh pasti pegang spidol atau pegang penghapus atau pegang mic. Gitu. Kenapa? Karena saya butuh pegangan.
Kalau enggak cemas banget gitu. Nah, gitu tadi Seth mungkin yang bisa dilakukan. Thank you, Bang. Ada tadi Mbak Mi, ya? Ya, Mia tadi raise hand-nya. Iya, halo Bang. Mbak, yuk. Iya, aku mau nanya. Mm-mm. Kadang kan kita suka cenderung untuk merepress segala sesuatu gitu ya Bang, yang terjadi dalam sehari-hari, terus nanti suatu saat jadi kayak meledak sendiri gitu ya. Nah, kalau udah gitu kan tiba-tiba kayak yang dirasa misalkan sedih, pengen nangis, pengen apa, cuman belum tahu karena apa, karena mungkin karena hal-hal yang direpress itu, terus jadi susah juga untuk identifikasi nih kayak kenapa nih gitu kan. Gimana ya Bang caranya untuk kita lebih bisa mengontrol supaya tidak merepress perasaan-perasaan yang kita alami sehari-hari gitu. Nah, kalau sudah sampai, apalagi terutama kalau itu mekanisme pertahanan dirinya, kalau represi itu udah urusannya psikolog klinis gitu. Jadi itu biasanya kita bahkan nggak tahu kalau kita merepress itu. Gitu. Nah, yang biasanya kita tahu itu adalah kalau kita mensupres, kalau dalam bahasa teknikalnya ya gitu, mensupres itu adalah kita tahu, oh enggak, jangan, lu nggak boleh marah Jackie, lu nggak boleh marah, oh gitu aja lu sedih sih, gitu, coba, masa lu sedih sih ketika Septian terus kemudian memilih untuk pergi bersama Sabrina dibanding pergi bersama lu gitu misalnya, nah, itu yang kita berupaya untuk menegasikan perasaan kita, gitu. Nah, gini, at some point, at some level, gitu, itu akan oke. Gitu ya. Jadi ya kan maksudnya gini, kalau saya lagi harus ngajar kayak gini terus kemudian tiba-tiba ada pas sebelum ini terus kemudian tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi dengan mahasiswa atau apa gitu. Kan saya nggak boleh juga jadi kalang kabut ketika harus nampil kan gitu. Jadi saya bilang oke, tenang dulu oke. Ya tahu mahasiswa ini, oke gini, oke saya selesaikan dulu kewajiban saya ini lalu kemudian nanti saya akan ngurus. Oke, tenang dulu. Nah, jadi itu berarti saya secara sadar berupaya untuk menekan perasaan saya. Itu bisa berhasil, tapi kadang-kadang kita berupaya untuk menekan perasaan kita untuk sesuatu yang mestinya enggak gitu. Jadi gue nggak boleh nangis, gue akan pria kuat gitu. Atau apalah gitu, semua orang yang namanya Mia adalah orang yang kuat, gue nggak boleh kalah. Apapun itu. Jadi kayak dan kayaknya saya pernah cerita ya bahwa perasaan itu tuh kayak air ya, jadi perasaan emosi itu tuh kayak air gitu karena dia bentuknya energi dan air itu kan nggak bisa energi itu nggak bisa hilang, hanya berubah bentuk gitu. Nah jadi emosi itu kayak air, dan kalau kita bilang tadi nggak boleh atau lu menangis, lu nggak boleh sedih karena lu nggak boleh sedih karena lu harus kuat, lu kan anak pertama misalnya, apapun lah alasan kita tuh bilang, atau nggak boleh tunjukin kayak gitu banget gitu, lu nggak boleh khawatir, apapun itu kita bikin bendungan di depan diri kita supaya emosi kita tuh airnya nggak kita keluarin. Nah bendungan juga ada batasnya kan, jadi kalau ternyata bendungannya nanti tiba-tiba terlalu banyak lalu kemudian jeder, nah itu orangnya tiba-tiba katanya saya hilaf, banyak yang bilang kayak gitu. Atau kayaknya kita nggak pernah berantem deh, kok tiba-tiba dia marah besar lalu kemudian dia mutusin gua ya gitu misalnya. Ya itu salah satunya itu, karena mungkin semuanya nggak ada apa-apa karena ditahan. Tiba-tiba buar aja, dan ketika udah buar tadi itu biasanya tindakan kita akan kita sesali di kemudian hari. Kenapa tadi ya, tadi bendungannya udah jeder. Yang lebih bahaya kalau menurut saya kalau jeder, tapi kalau yang lebih bahaya itu adalah kalau itu masuk ke dalam gitu. Jadi ditekan masuk ke dalam terus kemudian merusak apa yang ada di dalam diri kita sendiri gitu. Nah, karena itu kita harus pintar untuk memilih kapan yang kemudian kita menunjukkan emosi kita, kapan kita mengekspresikan emosi kita, karaoke gitu misalnya, atau apalah gitu, nonton film atau apa yang membuat kita tertawa atau membuat kita menangis, kadang-kadang nggak berhubungan dengan apa yang kita alami gitu, tapi setidaknya secara emosional kita sudah mencoba mengeluarkan sebagian air itu. Biasakan juga kalau kita marah dengan pasangan misalnya ya, atau marah dengan teman gitu, itu tuh jangan terlalu lama disimpannya gitu, diomongin aja. Kalau kita sayang gitu ke dia, ya jangan terlalu sering disimpan,
ini termasuk emosi positif ya, gitu. Apa namanya, disampaikan aja. Gitu. Jadi gitu Mi, jangan sampai, dan kemudian kita akan bisa mengidentifikasi, oh aku tuh lagi dalam perasaan ini loh, gitu. Lalu kemudian, oh aku bisa memanfaatkan, aku bisa menyampaikan ini ke dia, gitu ya. Dan kemudian kamu juga perlu untuk memilih misalnya orang-orang terdekat yang kamu tahu kamu bisa meluapkan emosi kamu separah apapun. Itu juga bagus tuh biasanya. Gitu. Sesi curhat itu kan sebenarnya sesi meluapkan si air itu kan ya. Gitu. Makanya saya senang tuh sebagai psikolog tuh gitu, kalau ada orang yang datang terus kemudian baru disapa, apa yang bisa saya bantu? Gini ya Pak, buar gitu, dia nangis, dia ini, saya biarin aja gitu. Karena kalau itu nggak dikeluarin, dia nggak bisa pikir rasional gitu. Jadi dibiarin aja dulu gitu. Setengah jam dia cuma kerjaan saya mah cuma, oh iya, terus gimana? Oh ya ampun, oh ya, terus gimana? Oh ya ampun, oh ya, terus gimana? Gitu aja 30 menit, buar udah keluar tuh kan. Terus saya kasih tisu, tisu mas selalu ada di situ, saya kasih aqua gitu misalnya. Terus kemudian udah lebih lega, baru setelah itu saya bisa rangkum, baru kemudian saya tanya, so apa yang bisa kita lakukan? Jadi air itu tuh mesti dikurangi sampai batas tertentu, baru terus kemudian kita bisa bekerja berdasarkan itu. Mungkin gitu, Mi. Kalau yang represi mah udah susah. Kamu perlu mungkin dihipnosa atau apa gitu ya, gitu. Dan agak lebih sulit untuk dilihat langsung, apalagi efeknya. Gitu. Tapi dan itu biasanya sampai harus direpresi karena pengalaman traumatis. Jadi dulu mungkin kecil atau apa gitu. Kalau sekarang itu agak jarang. Kecuali memang ada pengalaman traumatis banget ya, gitu ya. Gitu. Yang banyak tuh kita secara sadar aja menekan perasaan kita. Hati-hati ah. Oke. Makasih Bang. Yo. Sangat insightful. Ada lagi? Sebelum jam 6, yeay. Sup? Oke, wait. Dari Mas Mbak ada lagi. Pasti banyak, aku yakin. Cuma kenapa pada malu-malu nih? Yo. Tapi sesinya insightful sih, Bang Jaki, thank you. Oh, itu Sherina. Tuh Sherina mau nanya nih. Bukan ya? Mau nyanyi nih. Asik. Enggak. Ini gara-gara waktu yang bentar lagi langsung aja kali ya Mas ya. Jadi kayak mau nanya, kan kalau misalnya cemas tuh, gini sih, lebih kayak pasti semua orang punya banyak kecemasan. Misalnya kayak cemas akan keadaan sekarang, cemas akan personal self, misalnya in relationship, abis itu karir, kayak banyak lah pasti orang yang bakalan cemas. Is there any, apakah, kan banyak tuh harus cemasan gitu. Apakah ada, misalnya sama kayak kalau misalnya workload kita banyak, harus ada yang diprioritasin gitu. Apakah sama kayak cemas gitu Mas? Karena cemasnya banyak, apakah harus ada yang diprioritasin untuk di-solve lebih cepat atau gimana tuh Mas cara manage kecemasan yang banyak gitu? Bagus banget pertanyaan Seth. Kita itu pada dasarnya cemas, khawatir, takut tentang semua hal dalam diri kita itu. Kalau dalam pekerjaan kita pasti ada yang kita cemaskan dan takutkan. Dalam relasi kita pasti ada yang kita cemaskan atau takutkan. Dalam apalagi dalam hubungan kita dengan keluarga pasti ada yang kita cemaskan atau takutkan, gitu ya. Nah, sama seperti beban pekerjaan, Sherina. Kalau nggak kita tulis di mana itu maksudnya? Di apa? Kalau saya punya begitu banyak rapat dan janji gitu. Kalau saya nggak tulis di kalender, saya nggak tahu yang mana yang harus saya prioritaskan. Saya nggak tahu yang mana yang bisa saya tunda. Saya nggak tahu yang mana harus saya siapkan. Saya nggak tahu yang mana saya bisa mendelegasikan kepada orang lain. Gitu. Jadi, yang bisa saya sarankan adalah itu tuh di apa ya? Buatlah sebuah entah buku atau note atau apapun itu. Terus kemudian tadi identifikasi. Gitu. Ketika kita mengidentifikasi, bagi aja kalau misalnya kita punya kertas gede gitu ya, lalu kemudian ada 4 area dalam hidup gitu misalnya. Yang pertama pekerjaan, yang kedua adalah keluarga, yang ketiga adalah hubungan interpersonal, yang keempat adalah masa depan. Ini mangarang. Lalu kemudian tulis, sekarang saya soal pekerjaan. Apa yang bikin saya khawatir soal pekerjaan? Apapun yang ada di kepala dan ada yang di hati, itu tulis aja dulu. Itu namanya kita brainstorming, tapi individual.
Tulis aja gitu. Aku takut ini, aduh gitu pekerjaannya banyak banget, aduh gue dipecat nggak ya, aduh bangkrut nggak ini nanti ya, aduh gaji gue bakal naik nggak ya, apapun gitu. Mulai dari yang paling natural, paling rasional sampai yang paling nggak rasional gitu. Nggak apa-apa. Aduh, tahun depan gue bisa jadi direktur nggak ya? Gitu. Kalau itu merupakan kecemasan kamu, gitu ya. Which is ya, gitu. Udah kayak gitu. Lalu kemudian kalau kamu mau bisa kamu ke area lainnya juga boleh, gitu ya. Bisa jadi kayak gitu. Lalu kemudian kamu kasih ranking. Rankingnya bisa jadi oke, dari 0 itu sangat tidak mengganggu saya sama sekali, 10 itu sangat mengganggu saya gitu misalnya. Kamu kasih skor untuk setiap masing-masing itu. Pikiran kita, kekhawatiran, ketakutan kita gitu. Oke, aduh saya selama kayak gaji gua nggak cukup sebenarnya untuk membiayai diri gua sendiri. Kalau sekarang kan dengar apa katanya tuh sandwich generation gitu. Ada kan itu yang sekarang itu dia harus membiayai keluarganya, tapi juga harus membiayai orang tuanya kan gitu, keluarga asalnya gitu misalnya. Dan ada juga yang kayak gitu. Nah itu, aku tuh ini 7, yang ini 6, yang ini 5. Itu share. Itu saya bilang ya, yang tadinya ada di amigdala emosional itu kita keluarkan supaya yang jalan itu kalau kita bisa ngasih angka ke sesuatu, itu berarti yang bicaranya rasional. Jadi terus kemudian kita udah dapat itu, terus kemudian kita kelompok. Mana ya yang paling mencemaskan saya ya? Bisa mulai dari yang kita tangani yang paling tinggi, atau kita mulai dengan yang paling kecil. Gitu. Tapi kita nggak tahu, gini, apapun itu kalau semua masih di kepala, apalagi masih di perasaan kita, semuanya sama beratnya. Mau makan apa habis ini, versus gua hidup nggak minggu depan, kalau semua di kepala dan di perasaan, itu beratnya sama. Bahkan lebih berat. Mau makan apa gua habis ini gitu. Karena itu langsung di depan saya. Kan hidup atau enggak gua bulan depan kan masih lama ya. Gitu. Nah, tapi begitu kita keluarkan terus kita kasih angka, ternyata nggak terlalu penting ya. Mencemaskan masalah gua mau milih makanan apa malam ini dibandingkan keluarga gua nanti bisa survive nggak ya? Karena mereka berada di lingkungannya gitu-gitu. Kebayang nggak Sharon? Jadi memberikan angka, mengeluarkan dulu supaya semua itu terlihat, tertulis. Jangan ada yang dinegasikan. Dalam artian, itu mah nggak boleh gue pikirin. Nggak gitu. Keluarin aja semuanya dulu. Baru dikasih. Baru diatur. Sama kayak pekerjaan kok. Persis sama. Kita punya KPI, kita punya, bahkan kalau perlu kita tanya ke teman-teman kita gitu, lu punya masalah baru nggak untuk gua gitu misalnya, ada aja kan gitu. Atau kadang-kadang kita bisa juga kalau kita udah merumuskan yang tadi, kita ngobrol sama orang-orang terdekat kita, aku tuh sebenarnya punya khawatiran gini nggak apa-apa kamu mau yang itu gitu misalnya, tenang aja itu aku akan bantu gitu, nanti ditulis di situ, oh nggak apa-apa nanti kalau itu membuat hidup kita mah lebih teratur aja. Mungkin gitu, Sherina. Oke, thank you Mas. Bakal diterapin sih kayaknya as soon as possible. Yes. Kalau orang Indonesia itu kalau nggak cemas, kalau nggak ada sakit dikit gitu belum hidup. Gitu. Jadi harus ada. Mungkin terakhir Bang dari Mas Rama di kolom chat. Itu dia. Kalau di sekitar kita ada orang yang memiliki, bagaimana cara kita bisa membantu mengurangi kecemasan yang mereka miliki. Kalau dia betul-betul cemas, yang pertama adalah tergantung ya orang sekitar kita itu seberapa kedekatan kita. Saya mengasumsikan itu misalnya orang-orang yang dekat dengan kita, gitu. Tergantung dari boleh atau tidaknya. Seringkali sentuhan fisik itu efeknya kuat sekali kalau soal kecemasan. Jadi misalnya itu adalah teman dekat kita atau pasangan kita atau orang tua kita atau adik kita atau sahabat kita gitu ya. Kadang-kadang kita itu nggak perlu nanya kenapa lu. Tadi kan saran saya ke Sabrina kalau nggak salah ya, bertanya apa sih yang kamu pikirkan, identifikasi itu. Tapi kalau dia punya kecemasan yang lagi besar banget, itu tadi sama kayak airnya itu lagi numpuk si bendungannya itu udah agak goyah nih gitu. Lebih baik kita biarkan dia keluar dulu gitu. Jadi kadang-kadang yang bisa kita lakukan adalah duduk di sampingnya lalu kemudian memeluk, memegang tangan atau sekedar bertanya, "Hei, apa yang terjadi padamu?" gitu. Aduh, gua nggak tahu.
gue nggak tahu lagi, wah gitu. Yaudah. Gue duduk di sini ya, nemenin lu ya. Lu mau cerita sekarang boleh, lu nggak mau cerita apa sekarang juga boleh. Just to show that I'm here for you, tapi tidak memaksa dia untuk menyampaikan apa yang sedang dia rasakan. Jadi kehadiran kita itu sudah jadi, ingat tadi bahwa ada stresor merupakan sumber kecemasan, tapi ada sumber daya kan. Seringkali orang itu cemas banget tuh karena dia nggak tahu ada nggak orang yang akan nolong gua, ada nggak orang yang masih sayang sama gua, ada nggak orang yang akan peduli sama gua. Gitu. Untuk duduk di sebelahnya aja gitu, dia bilang, hey, timbangannya kemudian berubah. Ternyata ada orang yang peduli sama gua. Gitu. Jadi minimal itu orang. Kalau dia mulai bisa cerita dan menurut kita gila ini mama udah memang susah banget gitu ya. Nah kalau itu sudah mengganggu dia dan kita juga nggak usah jadi tenang, aku akan menyelesaikan semua masalahmu, nggak ada yang kayak gitu. Jadi kalau memang udah terlalu berat gitu, lalu kemudian kita bisa katakan yuk kita cari orang yang bisa membantumu. Gitu. Seringkali bertemu dengan profesional itu akan jauh lebih membantu daripada kita mencoba segala upaya kita menerapkan apa yang pernah kita lakukan dan berhasil. Itu yang sering salah. Kita itu kayak, I'm trying to help you nih. Aku tuh lagi berusaha bantu kamu. Aku dulu pernah kayak gitu dan itu berhasil. So you should do that. Nah itu seringkali backfire. Jadi lebih baik apa yang dia rasakan, apa yang dia takutkan, lalu kemudian kita bilang, ya kalau kita masih mau mencoba saran ya, gitu ya waktu itu sih aku pernah gini. Kalau menurut kamu gimana? Jadi jangan, hey lakukan ini, tapi aku pernah mengalami ini, aku tahu orang yang melakukan ini dan sebagainya. Kalau menurut kamu dalam situasi kamu seperti apa? Nah itu baliknya ke pertanyaan ke dianya lagi. Ya. Kalau ternyata udah dicoba beberapa kali lalu kemudian nggak bisa juga datang aja ke profesional gitu. Rasanya sekarang orang datang ke konselor, datang ke psikolog asal jangan ke dukun langsung ya gitu. Itu biasanya pilihan terakhir. Itu biasanya akan membantu gitu. Jadi apa yang bisa kita bantu, just be there and assure that person that I'm here to help. Atau bahkan not I'm here to help, I'm here for him or her gitu. Not necessarily I can help gitu, tapi I'm here. Itu aja, itu udah emotional support banget. Mungkin begitu. Thank you, Bang. Thank you, Bang. You. Udah jam 6. Mungkin kalau nanti teman-teman ada yang mau pertanyaan bisa langsung tanya Bang Jeki gitu ya untuk additional session. Jadi terima kasih banyak Bang Jeki, tadi insightful sekali sessionnya. Salah satu yang paling sering terucap adalah harus identifikasi dulu gitu ya. Itu hal paling krusial untuk ambil langkah paling tepat gitu ya. Dimana kalau kita teman-teman konsultan kan approach-nya selalu langsung action gitu. Padahal it actually helps to step back and try to reflect dan identify dulu sebenarnya tuh root cause-nya tuh apa gitu ya. Betul. Oke. Karena udah jam 6 juga, mungkin dari Bang Jeki apa ada semacam closing statement atau pesan dan kesan gitu Bang untuk teman-teman di sini semua? Aduh, ya dalam rangka HUT kemerdekaan. Nggak, kalau saya menekankannya kayak gini, teman-teman di sini mudah-mudahan dalam keadaan yang saya nggak mau bilang sangat sehat mental gitu ya, tapi kita semua dalam keadaan yang nggak biasanya lah kita. Dan kita try to survive. Itu kemarin saya ngobrol sama Bu Dekan di Universitas Pajajaran itu banyak banget yang meninggal gitu, dosen, mahasiswa dan sebagainya. Jadi kami pun kami juga sendiri sangat terganggu secara emosional. Dan kemudian saya bilang, benar ya Bu ya, saya bilang, benar ya Bu Dekan ya, kata-kata sekarang mah bisa bertahan hidup aja, itu udah sesuatu yang perlu kita syukuri. Dan nggak harus membebani diri kita sendiri dengan saya harus perform 150%. Saya tahu teman-teman konsultan memang dituntut untuk selalu berhasil, tapi ya oke, at some points, gitu. Tapi di saat-saat tertentu mungkin kita perlu duduk diam dan kemudian bilang, hey, I'm very, very, very happy, and I'm very, very lucky, and I'm very, very grateful kalau saya masih hidup sampai sekarang, sampai detik ini, di setengah berbagai macam itu. Itu satu. Kalau kita bisa melakukan itu, berarti kita masih punya air atau kita masih punya modal. Nah, kemudian yang kedua, katanya
Gimana caranya kita bisa membantu, gimana caranya kita bisa lebih bahagia adalah dengan membantu orang lain untuk lebih bahagia. Ya kan gitu katanya ya. Jadi bantulah, hiburlah, tolonglah sekecil apapun. Sekecil apapun. Lakukan untuk, bahkan jelek ini kalau orang dengar kata-kata saya ini pasti bilangnya, "Ih, apaan sih, berarti lu membantu orang lain demi diri lu sendiri." Whatever. Bantulah orang lain, karena itu sebenarnya akan membuat diri kita akan lebih baik gitu. Karena ketika saya bisa membantu orang lain, saya menyadari bahwa saya berarti masih hidup dan masih punya banyak hal yang bisa saya bagikan. Karena kita nggak bisa ngisi gelas dengan dari apa itu namanya, teko yang kosong kan. Tekonya kan harus ada airnya dulu baru bisa nuangin ke gelas. Jadi kalau saya masih bisa nuangin air ke gelas orang, artinya apa? Saya masih punya air di dalam diri saya sendiri, saya masih punya hal yang baik dalam diri saya masih bisa punya uang, saya masih punya, dan ketika saya masih bisa berbagi dengan orang lain, membantu orang lain, membuat orang lain bahagia, artinya apa? Saya itu masih saya masih bisa bermakna lah kurang lebih. Jadi mungkin itu ambil waktu untuk bersyukur dan bantulah orang lain sekecil apapun, even just to smile. Thank you, mantap sekali Bang Jeki. Baik, terima kasih Bang Jeki, terima kasih juga teman-teman mas-mas yang sudah hadir. Sekian sesi Karsa and Friends hari ini. See you on the next edition of Karsa and Friends. Stay safe teman-teman, mas-mas semua. Jaga kesehatan, terutama jaga diri sendiri, tapi juga kenapa? Foto dulu jangan lupa. Oh iya, itu yang ditunggu dari tadi. Sabrina itu SOP itu Sabrina. SOP iya, kata Aliosha juga orang Indonesia paling seneng foto-foto. Iya Mas Mel, ayo nyalakan kameranya dulu. Kalau dinyalakan, makanya ini untuk mengecek juga apa pasti pada ada nih. Nah, ya kan. Oh ini kelihatan nih Marco. Mbak Linda. Tuh kan. Mas Wahyu nggak ini ya? Ponan Afriana. Mbak Mia. Ya. Ya, mungkin Jessica lagi pada ini. Oke. Karena ada dua section gitu, aku akan ambil 2 kali ya Mas. Ya. Oke. Yang pertama, aku ambil di 3, 1, 2, 3. Gue nggak bisa jari jempol kayak gini. Oke, sebentar. 1 lagi. Siap Mas semua. 1, 2, 3. Oke. Thank you semua. Terima kasih semuanya. Sehat-sehat ya dan tetap bahagia. Sehat-sehat semuanya. Terima kasih Bang. Ya. Terima kasih Bang. Pamit ya. Terima kasih. Bulannya kapan? Thank you ya, semuanya. Have a great weekend. Ya, sama-sama.